eye. Criminal offensive side eye. Let's go, I know with the player and well black, as you can see, look at that robot. Let's go, eat. 안녕하세요, 여러분. 你爱我，我爱你，我是冰沙加咪咪。你爱我，我爱你，我是冰沙加咪咪。Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang komponen-komponen kurikulum pendidikan agama Islam dalam berbagai perspektif. Selamat menyaksikan. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami yang berjudul Komponen-komponen kurikulum pendidikan agama Islam dalam berbagai perspektif. Kurikulum pendidikan tentu menjadi suatu hal yang sangat urgen bagi seluruh pelaku pendidikan. Karenanya kurikulum dirancang sedemikian rupa supaya memudahkan penyampaian materi kepada peserta didik. Kurikulum juga disebut dengan alat non-fisik yang keberadaannya menentukan sebuah kemajuan pendidikan bangsa di suatu negara. Pengertian komponen kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Sedangkan komponen merupakan satu sistem dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, yakni tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Sebab kalau satu komponen saja tidak ada atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dari penjelasan tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa komponen kurikulum adalah bagian-bagian yang membentuk suatu kurikulum. Komponen-komponen ini meliputi tujuan, isi, metode, evaluasi, serta waktu dan sumber daya yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pengertian kurikulum pendidikan agama Islam. Kurikulum pendidikan agama Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kurikulum secara umum. Perbedaan hanya terletak pada sumber pembelajarannya saja. Kurikulum pendidikan agama Islam merupakan suatu rumusan perencanaan kegiatan pembelajaran ajaran Islam yang ditunjukkan untuk mendidik peserta didik menjadi orang yang beriman. Dalam proses memberikan pelajaran, maka guru harus dapat melakukan perencanaan program pembelajaran pendidikan agama Islam dengan sebaik mungkin, berdasarkan pada anjuran di dalam Al-Quran dan hadis, agar tujuan pendidikan agama Islam tercapai secara efektif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komponen kurikulum pendidikan agama Islam dalam berbagai perspektif. Sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya mengenai pengertian komponen kurikulum. Jika dikaitkan dalam pendidikan agama Islam, di dalamnya harus bermuatan nilai-nilai ajaran Islam pada setiap komponennya. Kurikulum pendidikan agama Islam memiliki beberapa komponen yang dirancang untuk memastikan siswa memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang agama Islam. Dalam video kali ini, kami akan memperkenalkan berbagai komponen kurikulum pendidikan agama Islam dari berbagai perspektif. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan Islam menurut perspektif Imam Ghazali, yaitu kurikulum yang berdasarkan konsep ilmu fardu ain dan kurikulum yang berdasarkan pada ilmu fardu kifayah. Konsep tersebut menjelaskan bahwa peserta didik wajib diberikan mata pelajaran yang bersifat keagamaan terlebih dahulu sebagai pondasi awal dalam kehidupan, yakni ilmu pengetahuan yang bersifat fardu ain. Setelah mempelajari ilmu fardu ain, kemudian diberi mata pelajaran sebagai penunjang kehidupan di dunia. Dengan kata lain, ilmu fardu kifayah tidak meninggalkan akidah-akidah keagamaan agar dapat tercapai tujuan pendidikan
yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, analisis relevansi komponen kurikulum pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali dapat kita lihat pada penjabaran sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek tujuan. Imam Ghazali menetapkan tujuan kurikulum pendidikan adalah hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep tujuan ini menggambarkan ilmu tauhid yang sangat kuat. Tidak ada tujuan lain dalam menempuh pendidikan selain untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk meraih popularitas, bukan pula untuk meraih kedudukan, bukan untuk meraih jabatan, bukan untuk meraih kekayaan, melainkan semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada aspek ini, pemikiran Imam Al-Ghazali sangat relevan di era kekinian, karena agama tauhidlah dan ajaran yang menguatkan tauhidlah yang paling modern dalam sejarah peradaban umat manusia. Dari hal ini dijelaskan bahwa dengan ilmu manusia akan dapat menuju kebahagiaan akhirat. Dengan ilmu, maka akal manusia akan menjadi cerdas. Dengan adanya ilmu yang terdapat manusia, pula Allah akan memberikan amanat sebagai jalan untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya yang kedua adalah aspek materi. Imam Al-Ghazali telah menjelaskan pada kitab Ihya mengenai berbagai materi dalam konsep pembagian ilmu pengetahuan yang kemudian dikenal dengan kurikulum pendidikan agama Islam, tentang materi yang wajib dipelajari oleh seorang murid. Tentunya materi pendidikan tersebut bukan hanya dipahami secara akal saja, tetapi juga mampu diwujudkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang diajarkan pada peserta didik yang diutamakan oleh Imam Al-Ghazali adalah pendidikan keagamaan. Setelah itu diperkuat dengan ilmu yang berfungsi untuk menopang ilmu keagamaan. Dengan kata lain, ilmu sebagai lantaran menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan keagamaan sangat dikedepankan oleh Imam Al-Ghazali demi terwujudnya tujuan pendidikan, yakni pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dapat memperoleh kehidupan yang bahagia, baik bahagia dunia maupun di akhirat. Konsep materi kurikulum pendidikan agama Islam, perspektif Imam Ghazali tetap relevan. Hal itu dapat dilihat berdasarkan materi yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu mendahulukan materi keagamaan yang fardu ain terlebih dahulu, baru kemudian yang fardu kifayah. Konsep materi tersebut mendahulukan materi tentang keagamaan terlebih dahulu, baru nanti ditambah dengan materi-materi umum yang dapat bermanfaat untuk kehidupan dunia. Oke Yorobun, masih dengan analisis relevansi komponen pendidikan agama Islam perspektif Imam Ghazali. Yang ketiga adalah pada aspek metode kurikulum pendidikan Islam. Imam Al-Ghazali menggunakan metode yang disesuaikan dengan kondisi sosiologis, psikologis, dan pragmatis peserta didik. Di antaranya, metode yang ditawarkan oleh beliau yaitu metode keteladanan, metode riyadah, metode pembiasaan, dan metode learning by doing. Metode yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kurikulum pendidikan Islam sangat beragam dan fleksibel. Keberagaman dan fleksibilitas penggunaan metode inilah yang menempatkan pemikiran metode kurikulum pendidikan Imam Al-Ghazali pada barisan pemikiran-pemikiran yang relevan dalam kehidupan manusia saat ini. Karena di zaman modern sekarang ini, fleksibilitas penting dilakukan mengingat semakin beragamnya manusia ditinjau dari latar belakangnya, karakteristiknya, permasalahannya yang membutuhkan metode-metode yang beragam pula. Aspek yang keempat adalah aspek proses pembelajaran perspektif Imam Al-Ghazali. Jika melihat dari konsep proses pembelajaran perspektif Imam Ghazali, di masa proses pembelajaran, seorang pendidik mengkolaborasikan materi, metode, serta media dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dalam sebuah lembaga dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang sudah direncanakan.
Ketika peserta didik sudah memasuki tingkatan tersebut, proses pembelajaran yang diberikan harus sudah direncanakan sebaik mungkin. Antara materi, metode, serta media pembelajarannya harus benar-benar kreatif, sehingga peserta didik tidak merasa jenuh dengan kegiatan pendidikan. Dan terakhir nih Cinggodel, yaitu aspek yang kelima adalah aspek evaluasi kurikulum pendidikan Islam. Evaluasi yang ditawarkan oleh Imam Ghazali adalah fadilah, yakni dengan menggunakan keutamaan dan manfaat dari ilmu. Evaluasi dalam aspek afektif biasanya dengan menggunakan portofolio dan observasi, sementara evaluasi aspek psikomotorik biasanya dengan menggunakan ujian lisan atau praktik. Konsep fadilah inilah akan dapat menambah keyakinan iman dan takwa peserta didik sehingga tujuan pendidikan akan dapat tercapai. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Ayu. Komponen kurikulum pendidikan agama Islam dapat dilihat dari perspektif isi atau materi pembelajaran. Isi kurikulum ini meliputi pemahaman tentang ajaran agama Islam, sejarah dan perkembangannya, serta nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam agama. Materi pembelajaran ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang agama Islam kepada peserta didik, sehingga mereka mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Komponen ini menekankan pada pemahaman dan pengetahuan teoritis tentang ajaran Islam, yakni siswa akan mempelajari konsep-konsep dasar agama Islam seperti akidah, keyakinan, ibadah, pengabdian kepada Allah, dan etika moralitas. Dan mereka juga akan mendalami pengetahuan tentang Al-Quran, hadis, dan sejarah perkembangan agama Islam. Selanjutnya, komponen kurikulum pendidikan agama Islam dapat dilihat dari perspektif metode atau pendekatan pembelajaran. Materi pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan agama Islam haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip agama, seperti pendekatan holistik, interaktif, dan berbasis pengalaman. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kecintaan peserta didik terhadap agama Islam, serta melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembelajaran. Komponen ini fokus pada penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, yakni siswa akan mempelajari praktik ibadah seperti sholat, puasa, dan haji. Mereka juga akan diajarkan tentang etika dalam pergaulan, sikap toleransi, dan menjalankan tugas sosial sebagai seorang muslim. Selain itu, komponen kurikulum pendidikan agama Islam juga dapat dilihat dari perspektif pengembangan karakter atau akhlak. Pendidikan agama Islam tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang agama, tetapi untuk membentuk karakter yang baik dan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, kurikulum ini haruslah memperhatikan pengembangan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang, serta melibatkan peserta didik dalam kegiatan praktis berbasis nilai-nilai agama. Komponen ini bertujuan untuk membentuk karakter yang baik dan bertanggung jawab, yakni siswa akan diajarkan tentang kedisiplinan, ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan ibadah dan kewajiban mereka sebagai seorang muslim. Komponen ini juga melibatkan pengembangan kepemimpinan dan keterampilan sosial siswa. Adapun perspektif lain yang dapat digunakan untuk melihat komponen-komponen kurikulum pendidikan agama Islam adalah perspektif evaluasi atau penilaian. Evaluasi yang dilakukan adalah dalam pendidikan agama Islam haruslah mencakup aspek pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan agama. Selain itu, evaluasi juga harus mengukur perkembangan karakter, dan akhlak peserta didik. Dengan adanya evaluasi yang baik, kurikulum pendidikan agama Islam dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.
Demikian pembahasan materi pada video kali ini. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi berkah dan bermanfaat bagi orang lain. Kami dari kelompok 5 memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian materi. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.